Pernahkah Anda merasakan kehancuran yang amat dalam ketika telinga Anda harus mendengarkan orang lain menyampaikan fitnah keji tentang Anda, atau ketika mereka menghina dan merendahkan Anda, seolah-olah Anda tidak layak mendapatkan sehelai pun kehormatan? Rasa marah, sedih, dan kecewa itu pasti datang secara bersamaan, menggerogoti ketenangan batin. Ingin rasanya membalas, ingin rasanya menjelaskan semuanya dengan detail, atau bahkan hanya ingin menangis terseduh-seduh di sudut kamar yang sepi. Tapi tunggu dulu, benarkah semua itu adalah pilihan terbaik yang bisa seorang muslim ambil? Sebagai seorang muslim, jiwa kita diuji bukan hanya saat kita kehilangan harta, jabatan, atau orang yang dicintai, tapi juga saat kehormatan kita diuji dan dihina. Ketika nama kita tercoreng tanpa sebab yang benar, saat harga diri kita diinjak-injak oleh kata-kata tajam yang menyayat, disitulah iman kita sesungguhnya dipertaruhkan. Hal ini bukanlah karena kita lemah, melainkan karena kita sedang ditempa, sedang dibentuk oleh Sang Pencipta untuk menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan berkarakter. Ketahuilah bahkan Rasulullah Muhammad SAW, manusia terbaik pilihan Allah, pun difitnah, dihina, bahkan pernah direncanakan untuk dibunuh. Apakah beliau membalas kejahatan dengan kemarahan yang membabi buta dan dendam kesumat? Tidak, beliau memilih jalan yang mulia, bersabar, bertawakal, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Dari teladan hidup beliau, kita belajar bahwa kehormatan sejati seorang muslim bukanlah ditentukan oleh kata-kata atau pandangan sementara dari manusia, tetapi oleh pandangan Allah terhadap kesabaran dan respons kita dalam menghadapi ujian tersebut. Saat Anda difitnah, jangan terburu-buru untuk membela diri di hadapan semua manusia. Memilih diam sejenak dan menyerahkan perkara ini kepada Yang Maha Adil bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti dari kekuatan iman. Saat Anda dihina, jangan biarkan amarah membakar hati Anda hingga hangus. Sebaliknya, resapilah dalam-dalam. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajat Anda, sedang menghapus dosa-dosa Anda, atau bisa jadi sedang mempersiapkan ganjaran besar lewat hinaan yang menyakitkan itu. Lantas, apa yang harus Anda lakukan ketika diri Anda disakiti oleh lidah-lidah yang tajam, oleh fitnah yang keji, dan oleh hinaan yang merendahkan? Dalam materi video yang sangat penting ini kita akan membahas secara rinci 5 langkah utama yang melibatkan hati, lisan, dan perbuatan yang bisa Anda ambil. Mulai dari bagaimana memperkuat fondasi hati agar tidak goyah, bagaimana menjaga lisan agar tetap terhormat dan beradab, hingga bagaimana merespon situasi secara bijak dan islami. Respon kita bukan tentang balas dendam yang merusak jiwa, tetapi tentang kebijaksanaan yang memuliakan. Karena sesungguhnya fitnah, hinaan, dan cemoohan hanyalah batu ujian yang dihadirkan di jalan hidup kita. Dan siapapun yang mampu melewatinya dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan tawakal, maka Allah sendirilah yang akan memuliakannya. Mari kita bahas langkah-langkah ini satu persatu agar jiwa Anda tetap tenang dan hati Anda tetap teguh, meskipun dunia terasa seperti sedang memusuhi dan tidak memahami Anda. Menjaga keteguhan di tengah badai fitnah dan hinaan. Langkah pertama dan terpenting ketika diri Anda difitnah, dihina atau direndahkan adalah menguatkan hati. Sebab semua respon kita dimulai dari dalam diri. Jika hati Anda kuat, maka lisan Anda akan tenang, sikap Anda akan bijak, dan langkah Anda akan tetap lurus di jalan Allah. Tapi, bagaimana caranya menguatkan hati ketika tekanan emosional begitu menyakitkan? Pertama-tama sadari bahwa ini adalah ujian dari Allah. Tidak ada kebetulan Anda dihina, tidak ada dan maksud Anda difitnah. Allah sedang menguji kedalaman jiwa Anda. Apakah Anda akan membalas dengan emosi atau tetap tenang karena Anda yakin sepenuhnya pada keadilannya? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Setiap hinaan yang Anda terima jika Anda bersabar bisa jadi adalah ladang pahala yang Allah hadirkan tanpa Anda harus melakukan amal perbuatan lain. Setiap fitnah yang dilemparkan kepada Anda bisa berubah menjadi penebus dosa, pengangkat derajat, bahkan menjadi jalan tol menuju kemuliaan di akhirat. Kedua, kembalilah kepada Allah dalam sujud dan doa. Inilah tempat terkuat orang muslim menguatkan hatinya. Menangislah dalam doa jika memang perlu. Katakan semuanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena Allah Maha mendengar dan Maha menyembuhkan luka-luka batin yang tak terlihat. Rasulullah SAW saat dihina dan difitnah sebagai tukang sihir dan memecah belah tidak menjawab dengan kemarahan. Beliau justru semakin mendekat kepada Allah. Salat malam beliau menjadi lebih panjang, tangis beliau lebih dalam. Beliau mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati seorang muslim bukan terletak pada kerasnya kata-kata balasan, tapi pada sabarnya dan yakinnya kepada Tuhannya.
Ketika yakinilah bahwa kehormatan sejati hanya berasal dari Allah, bukan dari manusia. Kita seringkali terlalu ingin membela nama baik kita di hadapan manusia, padahal kita lupa bahwa penilaian Allah jauh lebih penting. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, barang siapa menjadikan Allah sebagai pelindung kehormatannya, maka Allah akan menjaganya lebih baik daripada ia menjaga dirinya sendiri. Artinya ketika Anda merasa tidak mampu menjelaskan atau membela diri Anda dari fitnah dan hinaan, cukup berserah, biarkan Allah yang membersihkan nama baik Anda. Bahkan jika itu butuh waktu. Ingat, waktu pada akhirnya akan membuktikan siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Sementara itu tugas Anda utamanya adalah menjaga hati Anda agar tetap bersih dari bibit-bibit dendam. Keempat, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Anda boleh menangis, Anda boleh sedih, tetapi jangan tinggal terlalu lama di sana. Bangkitlah, tegakkan kembali punggung Anda. Ucapkan dalam hati, ya Allah, aku tahu ini semua, Engkau melihat semua ini. Cukuplah Engkau menjadi saksi dan pemilaku. Hati yang kuat bukan berarti tidak pernah sedih, tetapi hati yang tahu kemana harus kembali saat terluka. Dan tempat terbaik untuk kembali adalah kepada Allah, bukan kepada pengakuan dari manusia. Terakhir, perbanyaklah membaca Al-Quran dan berzikir. Di dalamnya ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bacalah kisah Nabi Yusuf yang difitnah oleh istri pembesar Mesir. Bacalah kisah Maryam yang dihina masyarakat tanpa alasan. Mereka semua memilih jalan sabar dan pada akhirnya Allah memuliakan mereka pada waktunya. Maka, kuatkanlah hati Anda. Jangan biarkan perkataan buruk orang lain merusak kedamaian jiwa Anda. Yang Anda butuhkan bukanlah pembelaan dari semua orang di dunia, tetapi ridho dan pembelaan dari Allah, dan itu sungguh lebih dari cukup. Dengan fondasi hati yang kokoh, Anda siap melangkah ke tahap berikutnya. Setelah fondasi hati dikuatkan, langkah berikutnya yang tidak kalah krusial adalah menjaga lisan. Saat difitnah dan dihina, godaan terbesar yang dihadapi seseorang adalah membalas dengan kata-kata yang lebih tajam, lebih menyakitkan, atau membela diri dengan kalimat-kalimat yang penuh emosi dan nafsu amarah. Tapi disinilah ujian besar itu sesungguhnya terjadi. Mampukah Anda diam dalam keadaan marah dan berbicara hanya ketika perlu, dengan adab, etika, dan ketenangan yang berlandaskan iman? Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Diam dalam konteks ini bukanlah berarti kalah. Justru, diam di tengah badai fitnah dan hinaan adalah bentuk kemenangan jiwa yang sangat besar. Ketika Anda memilih untuk tidak membalas hinaan dengan makian, Anda sedang menunjukkan bahwa martabat diri Anda jauh lebih tinggi dari orang yang mencaci dan merendahkan Anda. Bayangkanlah seseorang melempar lumpur kotor kepada Anda. Jika Anda balas melempar lumpur itu kembali, Anda juga akan ikut terkena kotorannya dan sama-sama kotor. Tetapi jika Anda memilih untuk menjauh, membersihkan diri Anda, dan membiarkan waktu yang berlalu menunjukkan siapa yang benar, maka Anda akan keluar dari peristiwa itu sebagai pribadi yang lebih bersih, lebih mulia, dan beradab. Lisan yang terjaga adalah pertanda nyata dari hati yang sadar akan pengawasan Allah. Ketika seseorang mencaci maki kita, kita memiliki dua pilihan jalan, memilih untuk menyulut api permusuhan atau memilih untuk memadamkannya dengan air kesabaran. Dan orang yang beriman tahu pasti bahwa api tidak bisa dipadamkan dengan api, melainkan dengan air kesabaran dan kearifan. Mari kita cermati teladan luar biasa dari Rasulullah SAW. Ketika beliau dihina sebagai orang gila, sebagai penyihir, atau sebagai pembohong, beliau tidak membalas dengan caci maki. Bahkan ketika beliau dihina di kota Taif hingga dilempari batu sampai berdarah, beliau justru mendoakan kebaikan untuk kaumnya. Beliau berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui hakikat kebenaran. Betapa tinggi dan mulianya akhlak beliau. Inilah yang membuat beliau dicintai, bukan karena beliau membalas kata-kata kasar dengan kasar pula, tapi karena beliau menunjukkan akhlak yang melampaui segala keburukan dan kejahatan manusia. Menjaga lisan juga berarti kita tidak menyebarkan fitnah balasan. Kadang saat difitnah, kita tergoda untuk membalas dengan membuka aib si pelaku, menceritakan keburukan masa lalunya, atau bahkan mengarang-arang kisah buruk tentangnya. Namun, ingatlah baik-baik, membalas keburukan dengan keburukan tidak akan pernah menyelesaikan apa-apa. Justru, hal itu hanya akan membuat kita jatuh pada level yang sama, atau bahkan lebih rendah dari orang yang kita hadapi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 34. Dan janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan.
tetapi balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka dalam kondisi yang penuh tekanan emosi ini, diam bisa menjadi ibadah tertinggi ketika Anda sebenarnya mampu membalas, tetapi Anda memilih untuk menahan diri semata-mata karena Allah. Itu sama sekali bukan kelemahan, melainkan bentuk kontrol diri yang sangat tinggi dan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Allah mencatat sikap menahan diri ini sebagai amal perbuatan yang besar, dan bisa jadi justru inilah jalan menuju ampunannya dan pertolongannya yang tak terduga. Tentu saja bukan berarti Anda tidak boleh berbicara sama sekali. Bila Anda memang harus berkata-kata, pilihlah kata-kata yang penuh hikmah, ketenangan, dan kebenaran. Bila perlu menjelaskan, jelaskanlah dengan tenang, tanpa menyerang pribadi atau karakter lawan bicara. Bila perlu membela diri, lakukanlah dengan adab, kejujuran, dan bukti nyata, bukan dengan emosi. Dan bila Anda merasa tak kuat menahan ucapan yang menyakitkan, perbanyaklah berzikir. Ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung. Kata-kata zikir itu bukan hanya penguat hati, tetapi juga tameng yang menjaga lisan Anda agar tidak lepas kendali dan hati Anda agar tetap bersih dari dendam. Menjaga lisan adalah salah satu bentuk ketinggian akhlak dalam menghadapi fitnah dan hinaan. Diam di sini tidak berarti lemah. Diam bisa menjadi benteng yang menjaga kehormatan diri Anda, bisa menjadi jalan ibadah yang mendatangkan pahala, dan bisa menjadi sebab Allah meninggikan derajat Anda. Maka, saat Anda disakiti oleh kata-kata, ingatlah, tidak semua hal harus dibalas dengan lisan. Ada saatnya, diam itu lebih mulia. Ada saatnya membalas cukup dengan senyuman dan doa tulus yang Anda panjatkan kepada Sang Khalik. Hal ini juga mencakup menjauhi kebiasaan menceritakan kembali fitnah atau hinaan tersebut kepada banyak orang yang justru akan menyebarkan keburukan itu lebih luas. Pilihlah lingkaran pertemanan yang positif dan bijak, yang mampu memberikan nasihat yang menenangkan, bukan yang justru memanas-manasi Anda untuk membalas dendam. Ingatlah, membalas perbuatan buruk dengan lisan yang buruk hanya akan mendatangkan penyesalan di kemudian hari, merusak citra diri Anda, dan menjauhkan Anda dari rahmat Allah. Seorang mukmin sejati selalu memilih kata-kata yang membangun, bukan yang menghancurkan. Setelah hati dikuatkan dan lisan dijaga, langkah berikutnya adalah mengambil sikap yang tepat. Dalam ajaran Islam, sabar sama sekali bukan berarti pasrah tanpa upaya. Dan sabar juga bukan berarti diam membiarkan kezaliman terus terjadi tanpa ada koreksi. Justru, Islam mengajarkan sebuah keseimbangan yang sempurna antara sabar, doa, dan tindakan nyata yang bijak. Dalam menghadapi fitnah, hinaan, atau perlakuan yang merendahkan diri, kita perlu secara cerdas menentukan langkah yang akan diambil. Kapan harus diam, kapan harus menjelaskan, dan kapan harus bertindak secara tegas. Jangan sampai hanya karena ingin terlihat sebagai orang yang sangat sabar, kita membiarkan kehormatan diri kita diinjak-injak terus-menerus. Apalagi jika hal itu sudah berdampak negatif kepada keluarga, pekerjaan, atau kepercayaan umat kepada Anda. Langkah pertama dalam mengambil sikap adalah mengenali dengan baik bentuk kezaliman yang Anda hadapi. Jika kezaliman itu hanya berupa kata-kata makian atau hinaan yang tidak berdampak luas, mungkin sikap terbaik yang bisa Anda ambil adalah diam, bersabar, dan berserah kepada Allah. Namun jika fitnah itu sudah menyebar luas dan mulai membahayakan nama baik Anda, merusak pekerjaan Anda, atau bahkan merusak hubungan sosial yang penting bagi kehidupan Anda, maka inilah saatnya untuk mengambil langkah yang tegas. Tentu saja, langkah tegas ini harus dilakukan tanpa melupakan adab dan akhlak Islami yang telah kita bahas sebelumnya. Misalnya, Anda bisa melakukan klarifikasi dengan tenang kepada orang-orang terdekat atau pihak yang berwenang, dengan fokus pada pembuktian fakta, bukan mencela atau menghina pihak yang memfitnah. Jika diperlukan, Anda bisa menyampaikan bukti-bukti atau penjelasan secara terbuka. Selama itu dilakukan tanpa emosi dan dengan niat yang tulus untuk menjaga kebenaran, bukan untuk membalas dendam. Allah berfirman, "Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik." Ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi juga tidak boleh diam jika keburukan itu semakin meluas dan merusak.
Sikap bijak selalu mencari jalan tengah, melawan kedoliman tanpa harus menjatuhkan martabat diri kita sendiri ke level orang yang dolim tersebut. Kedua, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Di saat manusia merendahkan Anda, di saat mereka menertawakan Anda, angkatlah kedua tangan Anda kepada Allah. Mintalah perlindungan, mintalah keadilan, dan mintalah agar nama baik Anda dijernihkan. Sebab hati semua manusia berada dalam genggaman Allah. Bisa jadi, mereka yang memusuhi Anda hari ini akan menjadi sahabat atau pembela Anda esok hari, karena doa tulus yang Anda panjatkan telah dikabulkan. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa dengan penuh harap, termasuk dalam kondisi di mana kita ditolimi. Bahkan doa orang yang ditolimi adalah doa yang tidak ada penghalangnya dengan Allah. Dalam hadis disebutkan, takutlah kamu terhadap doa orang yang ditolimi, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi ingatlah, jangan isi doa itu dengan kebencian dan kutukan, melainkan isilah dengan harapan agar Allah menjernihkan hati kita, memperbaiki hati pelaku, dan menjadikan kejadian ini sebagai jalan menuju kebaikan yang jauh lebih besar. Ketiga, tetaplah fokus pada tujuan hidup Anda yang utama. Jangan biarkan energi berharga Anda dan waktu emas Anda habis hanya untuk memikirkan atau meladani orang yang merendahkan Anda. Sikap terbaik adalah teruslah melangkah maju. Biarkan mereka berkata apapun, biarkan mereka menilai sesuka hati mereka. Tetapi jangan pernah membiarkan mereka berhasil menghentikan langkah perjuangan Anda. Teruslah berkarya, teruslah berbuat baik, dan teruslah menebar manfaat di lingkungan Anda. Karena seringkali, pembukti yang terbaik bukanlah melalui kata-kata pembelaan yang panjang, melainkan melalui hasil nyata dari kehidupan kita. Biarlah akhlak mulia Anda dan kontribusi positif Anda yang menjadi jawaban atas semua fitnah. Keempat, jangan terburu-buru berharap balasan di dunia. Ada kalanya kita tidak akan melihat keadilan di dunia ini, dan kita harus menerima kenyataan itu. Namun, yakinlah, Allah tidak pernah tidur. Semua perbuatan, semua perkataan, semua kedoliman tercatat dengan sangat detail. Semua akan dibalas jika bukan di dunia, maka di akhirat dengan balasan yang jauh lebih adil dan kekal. Mengambil sikap dalam menghadapi fitnah bukan berarti membalas dengan emosi, melainkan menentukan langkah dengan adab, strategi, dan keberanian yang berlandaskan iman. Jangan hanya diam saat nama baik Anda terancam, tetapi juga jangan melawan dengan cara yang justru menurunkan kehormatan Anda. Gabungkan kesabaran yang lapang, doa yang tulus, dan tindakan yang bijak. Itulah yang merupakan kekuatan sejati jiwa seorang muslim yang cerdas. Bersikap bijaksana juga mencakup mengetahui batasan. Anda tidak perlu berusaha meyakinkan semua orang. Fokuskan energi Anda pada orang-orang yang penting dan pada kebenaran yang akan menyelamatkan Anda di hadapan Allah. Jangan biarkan fitnah menjadi penghalang antara Anda dengan impian dan tugas hidup Anda. Setelah menguatkan hati, menjaga lisan, dan mengambil sikap yang bijak sesuai batas-batas syariat, tibalah pada langkah yang paling penting sekaligus yang paling menenangkan. Menyerahkan segalanya sepenuhnya kepada Allah. Ini sama sekali bukan tanda menyerah atau kepasrahan yang pasif, melainkan adalah puncak tertinggi dari tawakal seorang hamba. Ketika segala daya dan upaya yang diperbolehkan telah Anda lakukan, kita serahkan hasil dan keadilan sepenuhnya kepada Sang Pemilik keadilan yang mutlak. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Seringkali, saat kita difitnah dan dihina, kita memiliki dorongan yang kuat untuk melihat keadilan datang segera. Kita ingin pembelaan langsung agar semua orang tahu bahwa kita tidak bersalah. Namun, keadilan versi manusia seringkali lambat, bahkan tak kunjung datang sesuai harapan kita. Di sini, letak pentingnya menyandarkan hati kepada Allah secara total. Sebab ketika Anda mengucapkan dengan tulus, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil," cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung. Anda sedang mengundang pertolongan dari langit. Anda sedang memutus harapan Anda dari makhluk dan menggantungkan seluruh beban serta masalah Anda kepada Sang Khalik. Mari kita renungkan kisah besar Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau hendak dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud yang zalim.
Apa yang beliau ucapkan saat tak ada lagi tempat untuk bergantung, saat nyawanya di ujung tanduk? Beliau mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan apa yang terjadi? Allah perintahkan api yang panas itu untuk menjadi dingin dan menyelamatkan beliau. Ini bukanlah sekedar kisah masa lalu, tetapi sebuah pelajaran nyata bahwa saat kita berserah total kepada Allah, pertolongannya bisa datang dengan cara yang sama sekali tak masuk akal bagi pikiran manusia. Menyerahkan kepada Allah juga melatih hati kita untuk tidak terus-menerus menyimpan dendam dan kebencian. Kita percaya penuh bahwa Allah lah yang paling tahu secara detail siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita tidak perlu menghabiskan waktu, energi, dan pikiran kita untuk merancang bagaimana cara membalas. Sebab Allah jauh lebih pandai membalas dengan cara yang adil, menenangkan, dan pasti. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menangguhkan hukuman orang yang zalim. Namun, apabila Allah telah menyiksanya, Dia tidak akan membiarkannya lepas. Maka bersabarlah. Jika Anda telah menjelaskan yang perlu dijelaskan, mengambil sikap dengan cara yang benar, dan menjaga lisan Anda, maka selebihnya adalah sepenuhnya urusan Allah. Anda tidak perlu mengejar pembuktian di mata semua manusia, karena Allah lah yang akan membela Anda pada waktu yang paling tepat. Hal yang mungkin terasa paling sulit namun merupakan ajaran agung dalam Islam adalah mendoakan kebaikan bagi mereka yang menyakitimu. Rasulullah SAW bahkan mendoakan kaum yang melempari beliau dengan batu di Taif. Mengapa? Karena beliau tidak ingin hatinya dipenuhi oleh dendam dan kebencian. Doa itu bukan hanya bermanfaat untuk mereka, tetapi yang utama adalah untuk menjaga jiwa kita tetap bersih, lapang, dan mulia. Ingatlah juga bahwa terkadang Allah sedang membersihkan jalan hidup Anda lewat orang yang menyakitimu itu. Bisa jadi, fitnah yang menimpa Anda justru menjauhkan Anda dari lingkungan pergaulan yang beracun dan negatif. Bisa jadi, hinaan itu justru membangunkan semangat Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih dekat kepadanya. Allah bekerja dengan cara yang kadang kita tidak pahami, tapi hasil akhirnya selalu untuk kebaikan hambanya yang beriman. Menyerahkan kepada Allah bukanlah sikap pasif, melainkan bentuk tertinggi dari keimanan. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa kita percaya penuh pada keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayangnya. Jadi, setelah Anda berusaha berbicara dengan bijak dan melangkah dengan adab, bertenanglah. Allah Maha melihat, Maha adil, dan Maha membela. Biarlah Dia yang membersihkan namamu, bila Dia yang mengangkat derajatmu, dan biarlah Dia yang mencatat setiap luka yang Anda rasakan menjadi pahala kebaikan yang tak terhingga. Menyerahkan kepada Allah adalah kunci menuju ketenangan abadi tengah badai dunia yang sementara. Kepercayaan ini adalah tameng terbaik dari segala serangan verbal. Salah satu kekuatan terbesar seorang Muslim saat menghadapi fitnah, hinaan, dan perendahan adalah kemampuannya untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang akhirat. Dunia ini sifatnya sementara dan fana, tetapi akhirat adalah abadi dan kekal. Apa yang terjadi pada kita hari ini, meskipun terasa sangat menyakitkan, bisa jadi sedang menjadi jembakan tak terlihat menuju surganya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, "Sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Ujian berupa fitnah, hinaan, bahkan direndahkan orang lain termasuk dalam kategori ujian jiwa. Tetapi, perhatikanlah penutup ayat itu. Kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan bahwa di balik setiap luka, ada cahaya, ada janji, dan ada hadiah besar yang menanti. Setiap cacian yang kita sabari bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Setiap air mata yang jatuh karena dijatuhkan oleh manusia bisa menjadi penambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Asalkan kita menerimanya dengan lapang dada dan menyerahkannya kepada Allah. Bukankah ini sebuah perdagangan yang luar biasa menguntungkan? Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya karena hal itu." Bayangkan, hinaan yang Anda terima hari ini bisa jadi adalah penggugur dosa-dosa masa lalu Anda. Fitnah yang menimpa Anda bisa menjadi sebab Allah mengangkat derajat Anda setinggi-tingginya di hadapan para malaikatnya. Itulah mengapa seorang mukmin tidak pernah benar-benar rugi ketika diuji. Para nabi dan orang-orang soleh terdahulu pun lebih dahulu mengalami ujian serupa.
Nabi Yusuf difitnah oleh istri pembesar Mesir hingga harus masuk penjara. Tetapi setelah itu, Allah mengangkat derajatnya dari seorang budak menjadi pemimpin Mesir. Nabi Musa dituduh tukang sihir. Nabi Isa dituduh anak zina. Dan Nabi Muhammad SAW dituduh penyair, orang gila, dan pemecah belah keluarga. Jika para kekasih Allah saja diuji dengan tuduhan keji, mengapa kita berharap hidup kita bebas dari ujian serupa? Akan tetapi, lihatlah bagaimana akhir kisah mereka. Allah tidak hanya membela, tetapi juga memuliakan mereka. Maka, kita sebagai umat mereka harus memiliki cara pandang yang sama. Ujian hari ini bukanlah akhir dari cerita hidup, melainkan bagian dari proses yang pasti menuju kemenangan abadi. Ingat pula bahwa kelak, di akhirat, setiap kezoliman akan dibalas setimpal. Setiap perkataan yang menyakitkan, setiap fitnah, akan Allah hadirkan dan timbang di hari perhitungan. Bahkan, pahala orang yang menzolimi bisa dipindahkan kepada orang yang dizolimi. Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Mereka menjawab, "Orang yang tidak punya dirham dan harta." Beliau bersabda, "Orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan sholat, puasa, dan zakat. Tetapi dia juga datang dengan membawa dosa mencaci maki orang lain, mengfitnah, memakan harta orang, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Maka diberikanlah amal kebaikannya kepada orang-orang yang dizaliminya. Jika amal kebaikannya habis, sebelum semua dosanya terbayar, maka dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya dan dia dilemparkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Jadi bersabarlah. Jangan sia-siakan ujian Anda dengan membalas dendam atau larut dalam sakit hati. Muliakan diri Anda dengan mengingat bahwa setiap luka yang Anda sabari karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Anggap saja semua hinaan hari ini adalah bahan bakar untuk mendekat kepada Allah dan menapaki jalan menuju surganya. Puncak kemuliaan jiwa seorang muslim adalah kemampuan untuk memaafkan. Memaafkan, bahkan ketika Anda berada di posisi yang bisa membalas, adalah bukti kekuatan dan kejernihan hati yang luar biasa. Dalam Islam, memaafkan adalah jalan menuju keberkahan hidup dan kemuliaan akhirat. Allah berfirman, "Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah." Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Ketika Anda memaafkan orang yang telah menfitnah atau menghina Anda sebenarnya sedang melepaskan diri Anda sendiri dari beban luka, dendam, dan kebencian. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi ini adalah cara Anda untuk tidak membiarkan mereka menguasai hati dan pikiran Anda. Anda bisa saja membalas, tetapi Anda memilih untuk tidak melakukannya, dan itulah kemenangan sejati. Lihatlah bagaimana Rasulullah memperlakukan musuh-musuhnya ketika beliau menaklukkan Mekah. Beliau justru berkata, "Pergilah kalian semua bebas." Padahal mereka pernah menfitnah, mengusir, bahkan merencanakan pembunuhan terhadap beliau. Beliau memilih untuk memaafkan. Memaafkan juga akan mempercepat datangnya pertolongan Allah. Sebaliknya, hati yang penuh kebencian akan menghalangi diri sendiri dari ketenangan dan keberkahan. Hati yang penuh memaaf adalah ciri hati yang bersih. Dan hati seperti inilah yang akan mudah meraih cinta dan kasih sayang Allah. Memaafkan bukan soal apakah mereka pantas dimaafkan, tetapi soal apakah Anda ingin damai dan ingin diampuni oleh Allah. Ketika Anda memilih untuk memaafkan, Anda sedang menunjukkan bahwa jiwa Anda jauh lebih besar dari luka yang mereka tinggalkan. Saudaraku seiman, sungguh sebuah kehormatan telah menemani Anda menonton hingga akhir pembahasan yang sangat mendalam ini. Semoga materi ini menjadi lentera di saat hati Anda terasa gelap karena fitnah, hinaan, dan perendahan. Ingatlah, kehormatan sejati Anda ada di sisi Allah, bukan di mulut manusia. Tugas kita hanyalah bersabar, berbuat baik, dan menyerahkan segalanya kepada Sang Maha Adil. Mari kita tutup pertemuan ini dengan memanjatkan doa bersama-sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha melihat segala yang tersembunyi, dan Maha mengetahui segala yang nyata. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang diuji dengan fitnah, dihina, atau direndahkan, kuatkanlah hatinya ya Allah. Limpahkanlah kepadanya kesabaran yang tak bertempi, sebagaimana kesabaran yang Engkau berikan kepada para nabi-Mu. Ya Allah, jernihkanlah nama baik kami di hadapan manusia, dan lebih-lebih lagi di hadapan-Mu. Hapuskanlah dosa-dosa kami melalui setiap tetes air mata dan setiap rasa sakit yang kami rasakan. Angkatlah derajat kami, dan gantilah setiap kezaliman yang menimpa kami dengan kebaikan dan kemuliaan yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami serahkan segala perkara dan keadilan kepadamu. Cukuplah Engkau sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung kami.
bersihkanlah hati kami dari dendam dan kebencian, dan jadikanlah kami termasuk golongan hamba-hambamu yang mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa saudara-saudara kami seiman. Kabulkanlah doa-doa kami, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai tuntas. Jika Anda merasa materi ini bermanfaat dan menenangkan jiwa, mohon dukungannya dengan melakukan like pada video ini, dan yang paling penting, silahkan subscribe channel ARS Pandangan Hidup untuk mendapatkan konten-konten Islami yang menguatkan hati dan mencerahkan pikiran lainnya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan pelajaran terbaik apa yang Anda dapat hari ini dan bagikan video ini kepada siapapun yang sedang membutuhkan ketenangan batin. Semoga Allah membalas kebaikan Anda semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.